Baru aja kita setengah jalan di tahun 2024 ini dan dateng nih kandidat mechanical keyboard wireless terbaik dari brand lokal di tahun 2024 ini. Vortex Series lagi-lagi datang dengan keyboard terbaru mereka, yaitu Vortex Series NS75. Sebuah mechanical keyboard wireless yang kalau dilihat price tag-nya itu nggak masuk akal sama sekali cuy. Gila sih ini emang Vortex Series nih ya. Nggak bosen apa mereka ya bikin barang yang selalu jadi penguasa market gitu. Nah, penasaran sama keyboard yang satu ini? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard terbaru dari Vortex Series, yaitu Vortex Series NS75. Secara overview, Vortex Series NS75 ini adalah sebuah mechanical keyboard wireless yang udah triple mode connection ya. Terus dia itu juga gasket mount dan softwarenya itu udah kompatibel sama QMK ataupun VIA. Nah, nggak cuma itu doang, karena keyboard ini masih punya fitur-fitur dan keunggulan lainnya lagi. Tapi, seperti biasa, sebelum gue bahas lebih dalam soal barangnya, gue mau bahas dulu soal paket pembeliannya. Jadi untuk paket pembeliannya, kalian bakal dapat si unit keyboardnya yang dapat cover mika gitu supaya keyboardnya nggak debuan. Terus di keyboardnya juga udah langsung dapat dongle 2,4 GHz wireless yang juga udah ada kompartemen khususnya. Terus dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C buat koneksi wirednya, dapat extra switch 2 biji, dapat extra keycaps buat aksen, sama dapat user manual. Oke, jadi Vortex Series NS75, sebuah keyboard mechanical wireless dari Vortex Series yang bener-bener nggak masuk akal. Karena gimana caranya lu bisa bikin keyboard sebagus dan selengkap ini tapi kasih harga di bawah 1 juta cuy. Untuk varian warnanya dia itu ada dua ya. Ada warna hitam sama warna putih kayak yang gue punya sekarang. NS75 ini kayak namanya punya layout 75%. Dan ini adalah layout 75% favorit gue ya. Karena dia itu nggak ada knobnya dan punya spacer-spacer yang penempatannya itu pas banget. Ini layout yang sering gue bilang layout 75% paling perfect. Karena nggak terlalu cramp, tapi nggak ngebosenin dan nggak exploded juga ya. Nggak ada knobnya juga. Malah bisa dibilang kalau layout 75% kayak si Vortex Series NS75 ini itu tuh mirip sama custom keyboard yang layoutnya tuh 75% juga. Contohnya kayak Mode Sonnet, TGR Tomo, Zoom 75, itu keyboard yang punya layout 75% enak dilihat sama kayak si NS75 ini. Side profile-nya juga berkarakter dan gak cuma lurus-lurus doang. Dan bagian bawahnya itu tuh kayak ada ridge gitu yang mana ngingetin gue sama desainnya Yunzi YZ87 yang kemarin sempat gue review. Untuk ujung-ujung keyboardnya dia itu rounded gitu ya, yang sebenarnya gue kurang suka sih. Karena terlalu bulat gitu jadi kelihatannya. Tapi nggak gitu jadi masalah lah ya, karena itu masalah preferensi banget. Di bagian bawahnya juga ada flip up fit 2 level yang bisa dipakai buat atur typing angle. Dan ada rubber fit juga. Untuk keycapsnya si NS75 ini pakai BBT double shot cherry profile yang secara desain dan legending itu udah cukup oke. Walaupun generik tapi nggak masalah ya, karena dia itu pakai desain yang legendingnya itu nggak cuma huruf aja. Ada icon-iconnya juga, jadi lebih enak dilihat. Cuman yang gue kurang suka itu keycaps aksen tambahannya itu punya legending yang beda sama keycaps bawaannya. Dia itu legendingnya kayak keycaps Yongchu zaman dulu yang cuma teks doang dan kurang enak dilihat kalau menurut gue ya. Jadi gue pribadi lebih suka kalau pakai keycaps bawaannya aja sih. Untuk switchnya dia itu cuma ada satu varian aja, which is switch Automu Jade White yang uniknya gue research itu tuh kayaknya dia itu switch khusus kerjasama Automu sama Vortex Series cuy. Karena gue nggak lihat dia dijual di luar selain di tokonya Vortex Series sendiri. Tapi jadinya sayang banget ya, karena artinya keyboard ini tuh cuma punya varian linear aja dan nggak ada varian tactile-nya. Tapi harusnya itu nggak terlalu jadi masalah sih, karena keyboard yang satu ini itu modifable banget cuy. Untuk stabilizersnya dia masih pakai plate mount stabilizers, tapi udah factory loop dan factory loopingnya itu udah bagus banget ya. Konsisten di semua keys yang ada stabilizersnya, pokoknya udah nggak perlu diapa-apain lagi lah. Nah, untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi ya, dia itu triple mode connection, which is artinya dia itu bisa dipakai kabel Type-C yang dicolok ke port Type-C yang ada di sebelah kiri yang agak ke tengah dikit ini ya. Terus bisa wireless pakai dongle 2,4 GHz yang ada kompartemen khususnya juga ya di keyboardnya, dan bisa wireless pakai Bluetooth juga, jadi udah fleksibel banget keyboard yang satu ini. Nah, untuk softwarenya seperti yang tadi udah gue bilang, dia itu bisa pakai QMK ataupun VIA. Tapi note aja ya, untuk QMK dan VIA ini cuma bisa diakses kalau kita pakai keyboardnya dalam mode wired. Tapi jangan khawatir, karena keyboard NS75 ini tuh punya onboard memory. Jadi kalau misalnya kalian udah atur-atur si keyboardnya via software VIA gitu ya di mode wirednya, dan kalian pakai mode wirelessnya, itu harusnya settingan-settingannya itu kesimpan semua. Cuman kalau misalnya pengen setting ulang, itu harus balik ke mode wired dulu. Nah, seperti biasa nih, setelah gue kasih tahu ke kalian semua fitur dari keyboardnya, ayo kita bongkar keyboardnya.
Oke, jadi untuk bongkar keyboardnya sendiri itu bisa pakai pry tool untuk ngelepas klip-klip yang nyatuin top case sama bottom case-nya. Dan kalau case-nya udah kepisah jadi dua, bisa langsung kelihatan kalau dampening media dari keyboard yang satu ini tuh udah lengkap banget cuy. Dari mulai silicone sheet yang ada di case-nya, PCB foam poron di atasnya, terus di atas PCB-nya juga ada plastic sheet gitu, ada IXP foam sheet juga, sama ada plate foam juga. Bener-bener gak ada kurangnya sama sekali sih ini dampeningnya. Untuk plate-nya dia itu secara bawaan pakai bahan polikarbonat yang udah flex cut, dan PCB-nya itu udah 5-pin south facing hot swap RGB yang udah ada flex cut-nya juga cuy. Mantep bener dah. Dan untuk konektor PCB-nya itu udah pakai daughter board yang dikonek ke PCB-nya via JST cable, dan ada juga baterai di bottom case-nya buat koneksi wireless-nya. Untuk mounting system Vortex Series NS75 ini gasket mount, dan desainnya itu dia itu leaf-nya cukup panjang dan pakai silicone socks gitu ya yang kontak langsung sama bottom case-nya. Jadi gasketnya itu tuh bener-bener kerasa soft banget. Overall di range harganya, bagian internal dari keyboard yang satu ini tuh bener-bener bisa dibilang sempurna cuy. Paling itu aja sih fitur dan bagian internal dari si keyboard Vortex Series NS75 ini. Sekarang gue mau kasih kalian sound test-nya. Oke, jadi dengan segala fitur dan kelengkapannya yang notabene bisa dibilang lengkap banget, keyboard yang satu ini cuma dibanderol dengan harga 769.000 doang cuy. Udah gila. Oke lah kalau misalnya keyboard kayak gini gue mention di bawah 1 juta tuh harganya di 800 sampai 900 ribuan. Masih make sense. Tapi gue itu awalnya nggak expect kalau Vortex Series bakal bilang keyboard sebagus ini dihargain 700 ribuan doang cuy. Udah gila sih, ini ngerusak pasar sih ini pasti. Typing feel-nya tuh enak banget karena mounting system gasket mount-nya tetap kerasa agak bouncy ya, walaupun dampening medianya itu lengkap yang sebenarnya mungkin aja kebantu sama si PCB sama plate-nya yang udah sama-sama flex cut juga. Terus suaranya juga udah mantep banget, definisi clacky dan creamy secara out of the box tanpa harus diapa-apain lagi cuy. Ini udah gila sih sebenarnya, karena dengan harga 700 ribuan doang kita udah bisa dapetin sebuah wireless mechanical keyboard yang punya fitur selengkap ini dan sebagus ini gitu. Bikin nggak banyak alasan untuk kita beli keyboard plastik wireless yang harganya di atas 1 juta lagi cuy. Sebenarnya curang sih ini Vortex Series ya, bener-bener pengen menang sendiri gitu kesannya. Karena ya udah jelas banget dengan dia kasih harga segini ya, orang pasti bakal ngelirik ini semua dan gue yakin ini bakal jadi goib sih. Nah, buat kalian yang pengen beli keyboard ajaib yang satu ini, kalian bisa langsung aja cek link yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu udah ada link yang official store dan link toko Teknopro juga. Ada link Shopee juga, sama ada link beli-beli juga. Jadi udah lengkap banget, kalian tinggal pilih aja platform atau marketplace yang pengen kalian pakai. Oke, paling segitu aja sih review singkat gua terhadap Vortex Series NS75, sebuah mechanical keyboard wireless lokal yang bener-bener bikin kita semua pasti geleng-geleng kepala karena dia berani kasih harga serendah ini. Dan ya siap-siap aja sih orang operasionalnya Vortex Series siap-siap kebanjiran orderan sih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard gila yang satu ini karena gua. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian, dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy. And as always, peace out.